Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-14 sudah ditulis semuanya ya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam itu semuanya dalam keadaan gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Hanya karena tampaknya Allah padanya. Famarra al-kauna, maka barang siapa yang melihat alam, maka barang siapa yang melihat semesta, walam yashhaduhu fihi, lantas tidak melihat Allah di dalamnya, aw'adahu, atau di saat merenungi semesta, aw qablahu, atau sebelum merenunginya, aw qablahu, atau sebelum merenungi semesta, aw ba'dahu, atau sesudah merenungi semesta. Faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sungguh ia tidak menemukan cahaya-cahaya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif, dan tertutup baginya surya nur cahaya ma'rifat. Bisuhubil asar, oleh mendung mega-mega alam ini. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alam semesta itu awalnya itu dalam keadaan gelap. Sedangkan yang menjadi cahayanya karena atas adanya Allah. Ada tampaknya Allah di dalam alam semesta ini. Kalau kamu melihat orang tuamu, maka lihatlah dia ada Allah. Kalau kamu melihat suami, maka lihatlah di dalam suamimu ada Allah. Melihat anakmu ada Allah. Melihat alam semesta ini ada Allah. Bukan maksudnya di situ ada Allah. Tetapi ketika kita melihat suami kita, oh aku harus taat kepada suamiku karena Allah. Oh aku harus mendidik anakku karena Allah. Oh aku menjadikan pekerjaan ini, kita melihat adanya Allah. Oh aku harus mengerjakan pekerjaan ini adalah karena Allah. Oh aku menuntut ilmu ini karena Allah. Jadi alam semesta ini bentuk semuanya tampaknya Allah. Allah gak bisa dilihat di dunia. Bukan berarti kita melihat, bukan berarti kita bilang bahwa Allah tuh ada di dalam dia. Bukan. Tetapi ketika kita melihat sesuatu, zahirnya, bentuknya, tampilan alam semesta ini, bahwa Allah itu ada. Jadi Masya Allah yang sudah anak pernah sebutkan ya. Ketika kita bersafar, ketika kita melaksanakan sebuah perjalanan, bukan hanya sekedar perjalanan, tapi Masya Allah. Kita melihat alam semesta, Masya Allah, ya Allah, ini bentuk apapun yang Engkau ciptakan ini, Masya Allah. Ini adalah atas kekuasaanmu ya Rabb. Jadi kayak gitu. Jadi luar biasanya kalau kita safar, bukan hanya sekedar capek-capean buat jalan-jalan aja ya. Buat healing-healing aja enggak. Tapi di sana begitu banyak kekuasaan Allah, begitu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam sebuah perjalanan itu. Pokoknya kalau misalkannya kalian jalan-jalan, coba pandang alam itu dengan hati. Berjalan dengan melihat sifat-sifat Allah, berjalan dengan asma-asma Allah, itu luar biasa, akan menyayat hati sekali. Akan membuat kita, Masya Allah, ternyata Engkau itu maha luar biasa ya Allah. Itu akan sangat membuat kita lebih dekat dengan Allah. Arti melihat Allah di dalam alam semesta, segala sesuatu yang ada berjalan menurut hukum Allah. Jadi hatinya hamba, seorang hamba, ketika melihat alam semesta ini, langsung dia tahu, oh Allah yang membuatnya, Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kayak waktu itu anak pernah sebutkan waktu itu di kitab Tijan kan, waktu tentang sifat Allah yang wujud. Ketika kita melihat langit, ya Rabb, langit ini begitu indah. Wujudu hadhil makhluqati, adanya makhluk-makhluk ini, adanya meja ini, kita bisa bertapakur lihat meja aja. Itu Masya Allah, orang-orang yang sudah sangat yakin terhadap Allah, melihat alam semesta itu kayak gitu. Lihat meja ini, ya Allah, meja ini tuh gak mungkin ada kalau tanpa Engkau. Engkau yang telah memberikan alat-alatnya, Engkau yang telah memberikan semuanya. Dalam kitab Mahabbatullah
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya cinta berkaitan dengan amal. Dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi daripada disiplin keimanan. Keimanan yang terpuji, bukan keimanan yang tercela. Ketika kita melihat alam semesta ini dengan mendawamkan zikir, menghayati dari setiap zikir yang kita ucapkan. Sudah Anda pernah sampaikan ya ini di kitab Tijan ya. Perempuan-perempuan dan laki-laki yang sering sekali menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Kalau bentuknya jalan-jalan aja gitu ya. Kalau kita benar-benar menghayati, ya Allah ini betapa luar biasanya Engkau. Kita lihat misalkan misalkan minumnya, ya Allah alhamdulillah aku bisa minum kopi. Sedangkan saudara-saudaraku yang ada di Palestina boro-boro mau minum kopi yang gak akan kepikiran ke situ ya. Buat mempertahankan nyawanya aja luar biasa. Itu yang harus kita tafakuri. Zikrullah, Masya Allah. Cuma lihat kopi aja bisa jadi zikrullah. Kita baca, Allahumma barik lana fiyama razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Masya Allah. Bisa nangis baca Allahumma barik lana ya. Kalau kita benar-benar menghayati Allahumma barik lana fiyama razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Luar biasanya kalau kita zikrullah terhadap segala apapun yang kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita. Mau makan, mau tidur kita biasa zikrullah. Itu kan salah satu makhluk Allah juga ya. Ya Allah, betapa nikmatnya aku tidur ini. Aku pakai selimut yang sangat menghangatkan diriku. Aku bisa nyenyak tidur. Aku bisa merasakan kenikmatan ini ya Allah. Zikrullah. Mau tidur aja ya. Apalagi yang bisa zikrullah? Banyak. Jadi setiap aspek kehidupan ini kita bisa zikrullah. Kita melihat sesuatu dengan pandang Allah. Aku bersama Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ingatlah engkau kepadaku, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Musyahadah, menyaksikan, dan ma'rifat mengenal Allah, penglihatan terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan penyaksian dan kesadaran yang mendalam. Niscaya kita akan mencintai Allah dari bentuk apapun santriwati. Tadi sudah Ana sebutkan, mau minum, mau makan, melihat pemandangan indah, terlebih ketika kita jalan-jalan ya, melihat pemandangan indah. Ya Allah, betapa indahnya apa yang Kau ciptakan ini, langit yang seluas ini ya Rob. Menyaksikan dan mengenal Allah, penglihatan kita terarah kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dengan penyaksian dan kesadaran diri kita yang mendalam, niscaya kita akan mencintai Allah. Seperti itu.